Bagi beberapa orang yang baru pertama kali menapaki jenjang kehidupan berumah tangga, maka perkawinan tentu akan menjadi hal yang begitu menggetarkan dan membahagiakan. Karena pernikahan bisa menjadi puncak dari sebuah perjuangan dalam usaha kita mendapatkan orang yang kita cintai. Pernikahan ibarat proklamasi, sebuah pengumuman resmi kepada banyak orang bahwa dia yang kini bersanding dengan kita di kursi pelaminan secara sah sudah menjadi milik kita tanpa orang lain berhak untuk mengklaim diri sebagai pemiliknya. Maka tentu tidak mengherankan jika kemudian upacara pernikahan digelar dengan perayaan yang cukup meriah. Walau sesungguhnya ada tugas besar menanti di hadapan mereka berdua tentang bagaimana memberdayakan dan menggunakan bekal yang telah terkumpulkan untuk tetap bisa mempertahankan kemenangan itu. Sebab mempertahankan seringkali menjadi hal yang lebih sulit dari sekedar memperjuangkan. Maka inilah bekal perjalanan untuk mengarungi samudera suka duka, senang susah, ataupun dualitas lainnya dalam sebuah perahu yang bernama rumah tangga. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat sore semua saudara semesta dimanapun berada. Hari ini berbahagia sekali saya bisa kembali berkunjung ke rumah semesta dan menemui guru kita dengan beberapa pertanyaan yang sudah saya susun, khususnya masalah dunia grihasti yang dikatakan menjadi jalan indah untuk bisa mencapai Tuhan. Nih, ngomong-ngomong guru, selamat Hari Raya Galungan dulu, karena masih ada bau-baunya ini. Selama ini nanti kan istilahnya kalau di Bali itu menjelang Hari Raya Galungan itu orang kan sibuk sekali. Tetapi setelah Galungan akhirnya mereka bisa bernapas agak lega kan gitu. Tapi yang kita tahu di Bali terutama ibu-ibunya kan tidak hanya disibukkan dengan kegiatan bagaimana menyambut Galungan, tetapi di sini juga ada istilahnya kalau di Bali itu kan ada musim anak nganten. Sebelum Puncal Balung itu biasanya berapa itu? 10 apa 15 hari sebelum Galungan? Itu dimulai dari Wariga biasanya dia. Itu orang seakan berlomba-lomba mencari waktu yang dianggap pas untuk menikahkan. Di Bali bukan hanya berbicara masalah Puncal Balung itu, tetapi juga ada, kalau tetua dulu kan mengajarkan ada masalah wuku, ada prosasihnya yang ada beberapa yang tidak diperbolehkan. Dalam artian mungkin walaupun di dalam pendewasaan itu kan namanya ada dewasa ayu, ada dewasa ini. Mereka memilihkan. Nah, dari apa yang saya coba pelajari, pantau selama ini kan, walaupun beberapa orang tetua dulu masih menggunakan tradisi tersebut untuk memilihkan hari baik bagi putra putrinya untuk menikah, tetapi faktanya di lapangan yang terjadi di zaman sekarang, apalagi banyak sekali tantangannya di mana perbauran antara laki-laki, pergaulan dengan wanita itu hampir tidak ada sekat-sekatnya. Ini rentan sekali menimbulkan apa yang kemudian kita anggap pemecah belah di rumah tangga ini. Nah, kira-kira menurut guru sendiri, seberapa efektifkah ini masih diberlakukan? Karena selama ini yang pantau dari ritual tersebut juga kayaknya tradisi tersebut bagus sebenarnya, tentu saja bagus. Tetapi kayaknya lebih condong dia untuk pada masa itu kayaknya memang bagus sekali, cocok sekali. Tetapi zaman sekarang kayaknya ada miss-missnya. Itu titik temunya bagaimana? Jadi kita kalau di rumah semesta, di rumah semesta itu kan kita sudah pahami bahwa Tuhan itu adalah kecerdasan semesta. Lalu ketika kecerdasan semesta itu menunjukkan kemampuannya, disebutlah energi semesta. Energi semesta memadat lalu menjadi materi semesta. Jadi ada kecerdasan sebagai purusa, energi sebagai prana, dan ketika jadi materi disebut pradana. Jadi 3 hal ini saling mempengaruhi. Jadi kalau materinya tidak bagus, maka ada energi yang tidak bagus, ada kecerdasan yang tidak bagus di situ. Sehingga dalam segala hal itu orang Bali diajarkan memilih materi. Misalnya materi untuk bangunan rumah kayunya seperti ini, materi untuk pelinggih kayunya seperti ini, karena berkenaan dengan energi. Ya, itu pertama. Sehingga ketika orang menikah,
yang dinikahkan pertama kan kesannya pasti menikahkan tubuh laki-laki dan tubuh wanita. Tapi tentu akan ada pengaruh-pengaruh energi juga. Nah, ini kuncinya. Sehingga pengaruh energi ini tentu ada energi baik dan energi buruk yang mempengaruhinya, karena di Bali diajarkan bahwa alam semesta kecil ada tubuh manusia ini adalah bagian dari alam semesta besar, sehingga akan saling dipengaruhi. Sehingga energi alam semesta besar akan bisa berpengaruh kepada energi manusia atau alam semesta kecil. Contoh sederhananya ketika orang pagi-pagi bangun lebih segar ketimbang bangunnya siang. Itu karena ada faktor namanya faktor jam biologis terkait dengan cahaya matahari yang datang. Kalau tidurnya sore hari, bangunnya bisa merasa kesadarannya berkabut, kepupungan, dikira pagi, itu biasanya. Artinya alam semesta besar berpengaruh kepada alam semesta kecil. Nah, peredaran alam semesta ini, terutama tentang surya dan chandra, matahari dan bulan itu, kemudian mempengaruhi kondisi bumi, termasuk kondisi manusia di dalamnya, sehingga itu diamati dan muncullah kalender Bali yang berkenaan dengan warige, wuku, ya, dengan segala ekewara, duiwara dan seterusnya. Dan dianggap itu mempengaruhi. Nah, manusia sendiri sebagai alam semesta kecil itu secara alami di dalam dirinya mempunyai energi baik dan energi buruk. Setiap laki-laki, setiap wanita punya energi baik dan energi buruk yang juga dibawa oleh lingkungan pergaulannya ketika remaja, dibawa oleh masa kecilnya dalam dunia parenting dengan orang tuanya, sehingga ketika dia nanti menikah, itu tentu dia membawa energi baik dan energi buruk juga. Ditambah lagi pengaruh luar, pengaruh alam semesta raya. Betapa kombinasi energi baik dan buruk itu bisa sangat-sangat mempengaruhi perjalanan pernikahan. Sehingga demi mengurangi pengaruh energi baik, energi buruk, terutama energi buruk itu, dan memperkuat energi baik, itulah muncul padewasan. Ya, padewasan itu ada yang menyebutnya berasal dari kata dewasa. Dewasa atau artinya dua, sa, jadi dua menjadi sa, jadi dari dua menjadi satu. Artinya apa? Dua itu adalah yang punya hajatan dan yang akan muput. Kemudian disatukan, disesuaikan dengan hari baik yang ada berdasarkan kecerdasan. Tadi kan materinya mau menikah, energinya supaya tidak mengganggu, energi buruknya dibutuhkan kecerdasan dari sang sulinggi yang muput, yang catatan-catatannya kemudian tertuang dalam lontar-lontar padewasan itu. Jadi ini kombinasi ketiganya. Muncullah ale ayun yang dewasa. Dipilihlah energi-energi yang hari-harinya dengan energi yang terbaik. Tentu saja ada hari buruk juga. Setiap hari itu ada energi baik dan buruknya. Kalau satu hari A lebih bagus daripada hari B, belum tentu hari A nggak ada baik buruknya. Ada jam lagi baik buruknya. Jam segini lebih baik daripada jam segini upacaranya gitu. Nah, untuk menanggulangi hal seperti itulah dibuatlah padewasan, sehingga menjadi apa? Diharapkan terjadilah galang itu terang benderang perjalanan pernikahannya. Kenapa dibutuhkan perjalanan alat yang terang benderang, pengetahuan, kecerdasan yang terang benderang, energi yang baik? Karena perjalanan pernikahan itu kan namanya juga perjalanan. Mau perjalanannya di udara, di laut, di darat, ada gelombang. Begitu masuk ke dunia materi, semua ini bergelombang. Karena materi adalah energi yang memadat. Energi suara bergelombang, energi cahaya bergelombang. Sehingga yang memadat jadi materi itu membuat perjalanan kehidupan kita di dunia bumi ini, di dunia materi ini akan bergelombang, termasuk perjalanan pernikahan. Pasti ada gelombang naik turunnya. Gelombang naik turun inilah kemudian bisa menimbulkan kegelapan. Kegelapan. Bukan saja gelap karena emosi ya. Pernikahan itu kan kita nggak pernah tahu akan jadi apa di masa depan. Kita nggak pernah tahu. Jangankan masa depan yang jauh, akan terjadi apa dalam perjalanan pernikahan kita besok, kita belum tahu. Sehingga gelap itulah kemudian dibutuhkan terang. Nah, terang dari awal berupa pengetahuan itulah dibekalkan kepada mereka yang menikah. Selain dihilangkan energi-energi negatif yang mungkin bisa masuk mengganggu proses pernikahan mereka dengan cara memilihkan hari yang terbaik. Begitu hari terbaik
dibereskan, didapatkanlah yang terbaik di antara yang baik mungkin ya baik Hmm. gitu, atau terbaik di antara yang terburuk. Kan kadang-kadang ada orang mendadak harus menikah, banyak hal buruk, tapi dicari yang terbaik di antara yang terburuk. Artinya energi buruknya paling sedikit. Kalau didapatkan energi baik, dicari energi baik yang terbanyak. Nah, setelah itu pun masih dianggap ada energi-energi buruk. Masih dianggap ada energi-energi buruk. Sehingga untuk menghilangkan energi-energi buruk itu, supaya mereka terang benderang dalam perjalanannya, dimulai dengan upacara mengkalan-kalan itu, mebiakalan. Artinya supaya segala hal-hal negatif, bahaya-bahaya dalam perjalanan pernikahan mereka itu dihilangkan, dihilangkan, dimatikan. Itu upaya. Sehingga nanti apa? Karena pernikahan itu yang utama sekali adalah pernikahan tubuh untuk menghasilkan keturunan. Diharapkan materi benih yang akan masuk di antara kedua itu tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran buruk, energi-energi buruk, emosi-emosi buruk dalam diri pria dan wanita yang menikah. Itulah fungsi upacara mebiakal. Sehingga harapannya, begitu energi yang negatifnya sudah dihilangkan lewat upacara mebiakalan itu, baru silahkan kamu saya berikan hak untuk melakukan proses penyatuan benih materi laki-laki dan perempuan, sehingga dengan konsep nusuk tikah dadaan, nusuk simbolik dari terbukanya keperawanan. Sekarang bolehlah kamu melakukan hubungan secara resmi, menikahkan benih-benih, menyatukan benih-benih material tubuhmu yang dalam ada sebagai sel sperma dan sel telur, karena energi negatif semua sudah dihilangkan. Ya, semua orang disuruh datang untuk memberikan doa restu. Kedua orang tua sudah tidak lagi ada emosi. Kan kadang-kadang ada orang walaupun senang anaknya menikah, tapi tetap ada rasa kehilangan pada orang tua yang anaknya akan menikah. Kesedihan, rasa kehilangan itu nggak boleh mengganggu pernikahan mereka. Apalagi kecemasan, nanti anak saya menikah jadi apa, nanti masa depannya akan diperhatikan nggak dia di rumah ini, itu kan mengganggu. Nah, supaya itu hilang, muncullah upacara temu pewarangan. Jadi bertemulah kedua orang tua mempelai untuk saling memahami, saling mengerti, saling mendoakan, saling memaklumi dan sebagainya lah, saling memaklumi keadaan, sehingga tidak ada lagi emosi-emosi negatif yang kepikiran terhadap kedua anaknya itu. Karena apa? Pikiran itu mengandung kecerdasan. Kalau kecerdasannya berpikiran negatif, dia menjadi energi negatif, menjadi materialisasi yang negatif kepada diri anak-anaknya, sehingga benih yang lahir tidak bagus. Nah, kenapa harus lahir benih yang bagus dari benih yang benar-benar bebas dari energi negatif? Karena benih itu akan diisi oleh roh yang reinkarnasi. Sementara di Bali, roh yang reinkarnasi itu dipercaya adalah roh yang sudah disucikan. Ya, orang tuanya atau kakek neneknya yang dulu meninggal sudah disucikan. Tapi ada kemungkinan yang sudah disucikan itu lahir kembali. Tidak mungkin roh yang suci, yang sudah disucikan, melinggih di rong 3 gitu misalnya, diberikan tubuh materi yang tidak suci bahan-bahannya. Nah, itu proses dharma kahuripan. Jadi dimulai sehingga tubuhnya sudah suci, bahan bakunya bagus, tidak ada energi negatif, disertakan dengan datangnya roh yang akan turun nanti, roh yang sudah suci. Betapa bagusnya kualitas manusia-manusia Bali ke depannya, seharusnya. Harapan demikian, kira harapannya seperti itu. Nah, sampai kemudian ada lagi, setelah kamu selesai gitu upacara orang tua itu, setelah kamu selesai Tanjung Sambo istilahnya, Tanjung Sambo, terjadilah pembelahan benih itu. Kemudian diizinkan pernikahan tubuh. Ya, pernikahan tubuh itu, angge tubuh itu disatukan menjadi itulah proses diizinkannya laki-laki dan perempuan melakukan seanggema, senggama. Nah, habis itu kemudian upacara dipindahkan ke balai dangin kalau di tempat-tempat lain, atau balai upacara di Bali, untuk belajar menikahkan pikiran. Karena pikiran mengandung perasaan, maka di sana diajarkanlah dia menikahkan pikirannya. Bahwa nanti dalam pernikahan kamu akan melewati yang disebut sadrase.
Ada 6 rasa, ada rasa pedas, asin, pahit, asam, dan sebagainya. Tidak selalu manis. Perjalanan hidup ke depan itu tidak selalu manis. Belajarlah menerima segala rasa. Kadang kamu akan melihat kehidupan yang pahit. Kadang wajah pasanganmu kecut. Kadang asam, kadang pedas gitu. Harus belajar diterima. Karena sudah memutuskan untuk menikahkan diri. Untuk menyatukan pikiran dan perasaan. Yang tentu saja akan dipengaruhi gelombang mood. Mood kita kadang bagus, kadang manis senyumnya, kadang pahit, kadang pedas gitu. Nah, itulah yang disebut penjatuh karma. Menyatukan karma tindakan pikiran, tindakan ucapan, bahwa pikiran kadang baik buruk, kadang pedas, kadang ini kan ucapan juga sama. Itu disatukan dan diterima rasanya. Tapi sayangnya kemudian yang terjadi adalah itu tadi. Orang senang di bagian pernikahan tubuhnya aja. Masuk di pernikahan pikiran yang disebut samana, satu-satu, mana tu mana, menyatukan pikiran dan perasaan ini yang susah. Yang sering mengalami goncangan kan di sini. Sudah berhasil punya anak, merasa gagal di pernikahan pikiran, kemudian menganggap ini bukan jodohku yang seperti kita obrolin tadi. Padahal nanti masuk ke di upacara setelah itu ada upacara berikutnya, lanjutannya yang disebut dengan upacara samyoga. Samyoga itu menyatukan jiwa. Menyatukan jiwa, sehingga yang laki-laki itu kan punya sisi feminim juga walaupun kecil. Laki-laki itu sisi feminimnya kecil, sisi maskulinnya besar. Yang wanita sisi maskulinnya kecil, feminimnya besar. Nah, ini disatukan. Sehingga ketika ini dua-duanya menyatu, masing-masing orang itu akan menemukan bagian dari jiwanya hilang, belahan jiwanya hilang. Sehingga laki-laki menemukan kembali sepadanlah antara sifat laki-laki dan sifat wanitanya. Disitulah setiap pasangan itu kemudian akan mengalami rasa menjadi Ardhanara Iswari. Ardhanareswari, Tuhan itu sendiri. Nah, selain ketika dia melahirkan semesta-semesta kecil, anak-anaknya itu, putra maupun putri itu, di situ dia mengalami rasa. Oh, ini toh rasanya si alam semesta raya itu melahirkan alam semesta galaksi-galaksi. Kenapa? Dari saya lahir alam semesta kecil, alam semesta kecil. Kalau dari seorang ayah dan ibu lahir semesta kecil, maka bagi semesta kecil itu, bayi itu, orang tuanya adalah alam semesta raya. Sama halnya kita sebagai semesta kecil, menganggap ayah ibu semesta ini adalah alam semesta raya. Karena kita lahir sama seperti itu. Nah, itu pengalaman menjadi Tuhan yang ditulis dalam buku Grahasta Asrama Jalan Cinta Berjumpa Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu fungsinya, fungsi dimulai dari padewasan, semua berkenaan dengan pemilihan hari yang mengandung energi baik terbanyak, energi buruk yang minimal, sangat minimal. Ya, supaya nanti perjalanan mereka tidak banyak diganggu oleh yang di luar. Kenapa? Yang di dalam diri aja sudah banyak. Yang di dalam diri masing-masing orang sudah banyak. Terbawa dari perjalanan hidupnya sampai dia remaja, kan gitu. Pergaulan dari orang dengan orang tua di rumah, dengan teman di tempat kerja, di tempat sekolah, itu kan berefek sekali kepada kemampuannya. Nah, jadi ada hal yang perlu kita renungkan. Di Bali itu kan upacara itu kan adalah cara orang leluhur dulu memberi pengetahuan dan pembelajaran. Sayangnya upacara kita sedikit yang dibabarkan pelajarannya. Yang terpentingnya apa? Praweddingnya. Praweddingnya penting, pakaiannya luarnya penting, tetapi begitu muncul pelajaran Pedharma Wacana lewat topeng, bondres atau pedandanya terabaikan dan sebentar lagi terlupakan. Padahal ketika ingin menyatukan materi, itu kecerdasan dari pedanda, dari Pedharma Wacana itu kan bekal penting, bekal yang tidak akan pernah hilang, itu. Maka itu sebabnya buku Grahasta Asrama ini menjadi kumpulan bekal. Kapan mereka punya masalah dibaca lagi, sehingga teringat lagi, oh ini bekal yang saya nggak pakai. Harusnya kan kalau kita bawa bekal nih, kan mendaki gunung nih. Kalau kita bawa bekal, begitu lapar kan kita ambil bekalnya, makanannya. Begitu haus kita ambil minuman yang kita bawa bekal.
Gerhasa asrama ini kan butuh bekal. Ya. Butuh bekal yang dikumpulkan sedemikian rupa dari pelajaran yang ada ketika upacara pernikahan. Dikumpulkan dalam buku Gerhasa Asrama. Nah, ketika perjalanan itu mulai melelahkan, harusnya dibuka bekalnya, dibaca lagi, harusnya. Tapi beberapa orang mungkin nggak dibaca, gitu. Sehingga begitu punya masalah, kayak tadi itu, mungkin jodohku sampai di sini aja. Kira-kira seperti itu. Iya, ini menarik sekali. Juga saya kira menjadi kendala juga saya sendiri ketika tadi di awal ada perbincangan singkat dengan guru musik tentang Grahasta ini. Saya juga menyadari sedikit kecewa juga karena baru setelah saya menjalani pernikahan itu baru kita bisa mengulas hal ini. Tapi saya tidak menyerah, dalam artian saya tetap bersyukur karena masih ada generasi-generasi berikutnya. Ipar saya juga mau menikah, jadi semoga ini nantinya jadi bekal untuk mereka ambil, untuk mereka pakai bekal perjalanan ketika mengalami gelombang suka duka dalam perkawinan. Karena ini masalahnya seperti tadi guru bilang, yang menjadi prioritas pada zaman sekarang orang menikah itu adalah yaitu resepsinya, acara yang memang bersifat seremonial saja, tetapi pesan dan ajarannya kurang begitu dipahami. Saya sendiri melihat terakhir saya menghadiri upacara pernikahan keponakan saya, tidak ada simbol-simbol yang tadi guru jabarkan. Saya merasa pesan tertua terdahulu itu amazing sekali, banyak sekali hal-hal yang dipersiapkan dengan begitu bagusnya, dengan harapan nanti generasi yang akan lahir itu generasi yang memiliki kualitas yang baik. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini mungkin sudah dijadikan tren atau mode zaman sekarang adalah seperti itu. Sebelum melewati pernikahan tersebut, sebelum ada di sana kan ada simbolisasi ketika tikar itu ditusukkan, artinya ada izin untuk melakukan sanggama, untuk penyatuan Prusia dan Peredan. Faktanya kan justru sebelum itu disucikan kita sudah mengundang roh-roh itu untuk mendapatkan badan materi. Ini efeknya bagi kedua mempelai itu yang dalam tanda kutip mereka masih minim bekal, tetapi hanya bermodalkan nekat saya mencintai, saya ingin selalu bersama dengan orang yang saya cintai. Itu kan kedepannya tentu menjadi persoalan juga yang mereka belum ada gambaran sama sekali. Nah, bagi guru atau kita yang sudah memasuki dunia tersebut, terutama guru, ada bekal pelajaran yang mungkin bisa disampaikan bagi mereka. Jadi begini, kita nggak bisa mengubah atau menahan perubahan zaman seperti itu. Bahwa zaman dulu tuh biasanya kan pingit sekali hubungan itu, pingit sekali hubungan badan itu. Setelah upacara ini baru boleh gitu. Nah, kalau sekarang kita mau mengubah itu kan sulit. Tetapi kemudian ada lagi analogi lain. Zaman dulu beberapa orang itu dia ngumpulkan uang, bekal dia kumpulkan. Baru dia beli kendaraan, motor, mobil, apapun yang dibutuhkan. Dia kumpulkan uang dulu. Kalau sekarang enggak. Dia DP dulu, kredit dulu. Ya, pokoknya yang penting punya dulu. Baru kemudian setelah itu dia lunasi hutangnya. Nah, dua-duanya sama-sama punya mobil. Cuman ini mungkin duluan punya mobil, punya kendaraan, tapi dia harus kredit. Kalau nggak kredit, kalau nggak dibayar kreditnya, maka akan bermasalah, ya kan? Nah, kalau yang tidak punya uang, dia kumpulkan uang dulu, bermasalah dia. Dia tidak punya kendaraan sampai dia punya uang. Setelah dia punya kendaraan, tidak ada masalah kredit. Nah, jadi yang mana yang bagus? Manapun pilihannya, kesiapan kita. Ada yang masalahnya duluan, ada masalahnya belakangan. Yang tidak punya uang, kumpulkan uang dulu, berarti dia mengendalikan dirinya, mengendalikan pengeluarannya sampai dia punya hak untuk memiliki kendaraan itu. Tapi yang ini dia abaikan. Kendaraannya dulu, belakangan dia cicil. Yang penting ingat mencicilnya. Kalau nggak mencicil berbayar. Nah, sama dengan tubuh manusia sebagai sebuah kendaraan. Ada yang mencicil dengan ada yang mengendalikan dirinya. Sudah punya uang, sudah punya bekal banyak, baru saya akan
menikah untuk memiliki kendaraan baru bagi roh leluhur, punya anak. Jadi dia udah belajar matangkan dirinya, belajar punya penghasilan, bla 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 dan seterusnya. Sudah siap nikah, baru dia nikah. Kalau sekarang enggak, ambil dulu kendaraannya, gitu. Dilakukan dulu hubungannya itu, punya kendaraannya. Nah, pertanyaannya apa? Setelah itu dia bayar cicilan enggak? Belajar parenting, harusnya. Belajar menjadi orang tua, belajar mengendalikan diri sebagai calon orang tua. Ini yang bisa dilakukan. Jalan keluarnya, gitu. Jalan keluarnya itu apa? Ini sudah terlanjur mau diapakan. Sudah terlanjur mau diapakan. Tapi kayak tadi itu, tetap cicilannya harus dibayar. Cicilan apa? Cicilan pengetahuan, gitu. Cicilan pengendalian emosi. Dulunya tidak dikendalikan, sekarang kendalikan karena sudah ada anak di dalam kandungan padahal belum menikah, gitu misalnya. Ini yang harus dipesankan kembali. Ya, tapi kebanyakan sekarang yang dilakukan apa? Ini kamu sudah hamil, keburu hamil, udah cepat nikahnya. Nah, cepat nikahnya. Jadi mereka kadang-kadang praweddingnya pakai kondisi udah hamil, gitu, bla bla bla, gitu. Tapi cicilan tadi itu nggak dibayar. Itu yang tidak diingatkan. Iya, tidak diingatkan. Cicilannya untuk yang tadi itu, ini yang harus kamu siapkan sebagai orang tua. Nanti kamu punya ini, siapkan. Itu harusnya. Nah, untuk menyikapi situasi yang sudah terlanjur itu. Nah, jadi apakah salah kalau salah? Nah, itu pertanyaannya. Apakah salah kalau salah? Ya, salah akan salah kalau dibiarkan tetap salah. Apakah salah kalau itu salah? Salah kalau dibiarkan salah. Tapi kalau dibenarkan, dia menjadi lebih baik. Ya, karena hal yang salah lah yang dibenahi, kan begitu. Tapi kalau sudah salah tidak dibereskan, nah itu masalahnya. Sudah tahu salah nggak dibereskan. Nah, jadi orang yang sudah mempersiapkan bekal diri, bekal pengetahuan, bekal energi, bekal materi sebelum menikah, itu pun masih banyak butuh bekal lagi. Bayangkan yang belum siap, anak remaja tiba-tiba begini, hamil sebelum nikah itu misalnya. Dan itu tidak diberikan bekal tambahan, apa yang terjadi? Ilmu parenting tidak dapat. Dikasih buku nggak dibaca, dikasih pencerahan oleh sulinggih atau pendeta atau pemangkunya tidak diikuti. Akhirnya apa? Kualitas menurun. Bahan bakunya sudah dadaan, bahan bakunya dadaan, diolah dengan tidak merasakan cinta, tapi pasti ada kecemasan di situ. Ada kenikmatan, tapi segera setelah kenikmatan ada kecemasan. Karena apa yang terjadi belum siap. Nah itu kan, nah itu berefek kepada bayi, berefek kepada janin. Namanya kenapa berefek kepada janin? Karena kecerdasan dalam DNA bisa dipengaruhi oleh kekuatan orang tuanya. Gitu. Kalau tidak siap tuh, nah ini yang dibutuhkan pembekalan itu. Nah, intinya adalah pembekalan. Orang mati aja, ada yang mengatakan ngaben itu ngabein, membekali. Ada yang mengatakan demikian. Sehingga orang meninggal pun banyak dibekali. Artinya apa? Dia sudah terlanjur meninggal, mau diapakan? Yang penting bekali dia dengan, ada yang membekali kuangen, ada yang membekali dengan nyanyian, ada yang membekali dengan doa, kan begitu. Ya, padahal dia sudah meninggal. Artinya apa? Kita nggak bisa mencegah kalau dia sudah meninggal, tapi kita bisa membekali. Sama dengan orang yang menikah, dia kan meninggal itu. Orang menikah karena kecelakaan kan meninggal usia remajanya, terlahir kembali sebagai grahasta. Ya, walaupun itu mendadak, dia tidak direncanakan, dia menikah tiba-tiba sing mandua seluung dapat sakit coba terjadi kehamilan. Ya, akhirnya dia harus meninggalkan usia remaja untuk masuk ke usia grahasta. Bekalnya yang penting. Sama dengan orang mati tadi. Ya, bukan masalah ya daripada marah-marah tambah emosi. Udah, tapi jangan lupa bekal. Itu yang terpenting sebenarnya. Ya, apapun bentuk kematian orang Bali itu apa? Tetap bekalin. Sama orang matinya mendadak, orang matinya dengan baik-baik, bekalinnya kuangen gitu. Dibekalkan hal-hal baik, dibekalkan doa yang sama. Pasti doanya sama. Mau dia penjahat dulunya meninggal, doanya sama. Nah ini
orang menikah dengan cara yang salah sebelumnya atau benar, doanya harusnya sama, bekalnya sama gitu. Ya. Nah, ini menarik tadi guru memberikan analogi yang bagi saya pas sekali itu kan. Zaman sekarang juga mencicil kredit dengan DP 0 besar kan. Nah, tadi yang pertama guru menyinggung bahwasanya maksud dari tetua zaman dahulu itu mengkonsep tradisi pendewasaan itu kan berharap agar nantinya ketika ada penyatuan antara laki-laki dengan perempuan itu benih yang masuk, artinya roh yang memang sudah disucikan itu mendapatkan atau ditempatkan di tempat yang memang juga sudah bersih. Artinya sudah diberi lain, sudah melalui prosesi yang dalam tanda kutip juga dibenarkan menurut norma adat tersebut. Tetapi ketika dalam kasus seperti itu, bagaimana roh yang ingin bereinkarnasi mengambil kelahiran kembali ke dunia itu? Dengan melihat bahwasanya badan materi yang ingin ditempatinya itu belum melewati proses yang kita sebut bersih itu.